Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang karir programmer fokus di impact atau dampak kalau pengen cepet naik gaji atau karir dan hidup lebih tenang. Jadi kali ini mau ngomongin apa? Kali ini kita mau ngomongin tentang apa yang paling perlu buat difokusin kalau mau cepet naik gaji atau karir, yaitu fokus ke impact dan bukan ke promosinya itu sendiri ya. Kenapa gue mau ngomongin ini? Karena dari pengalaman gue one on one sama banyak orang selama ini ya, banyak yang mau naik gaji dari mereka, ya siapa yang nggak mau ya. Tapi menurut gua yang mereka fokusin itu kurang pas, yaitu mereka terlalu fokus sama promosinya itu sendiri. Video ini bakal panjang, tapi kalau mau tahu TLDR-nya atau singkatnya, buat naik gaji, itu saran gua adalah buat fokus ke impact yang kita hasilin, habis itu impact yang kita taruh di publik, misalnya di LinkedIn gitu ya. Habis itu kita pakai list dari impact ini buat proses kalibrasi di perusahaan yang sekarang kita berada. Terus kita insya Allah bakal dapat adjustment dari perusahaan yang sekarang atau perusahaan yang baru pindah. Kalau mau ngomongin tentang impact itu sendiri, impact itu apa sih artinya? Menurut KBBI ya, impact atau dampak itu adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif atau positif, atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Itu kata KBBI ya. Intinya adalah impact itu adalah sesuatu yang menghasilkan akibat negatif atau positif gitu. Dan jadi dalam hal ini ya harusnya yang positif ya berarti ya. Nah, kenapa kita baiknya fokus di impact dan bukan yang lainnya? Karena impact ini adalah salah satu hal yang paling bisa kita kendaliin ya. Contoh, misalnya gue mau bikin improvement di code base, itu tinggal bikin pull request-nya, dan gue pengen splitting arsitektur, tinggal lempar ide, setup discussion, eksekusi, dan pengen implementasi ide yang kayaknya asik, ya udah, tinggal implementasi aja gitu. Dan semua hal di atas itu jauh lebih mudah dibandingin kalau kita mau fokus ke promosinya itu sendiri. Ini jauh lebih gampang karena tidak melibatkan hal yang lainnya ya. Mungkin ada pertanyaan ya, kayak kalau dipromosin kan berarti duit kita juga bakal naik kan, bener kan? Nah, masalah itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Kenapa jangan fokus di promosi baiknya? Karena yang pertama, promosi itu akan tergantung banget sama proses kalibrasi di perusahaan kita. Jadi kalau mau promosi itu biasanya kita akan diperlukan untuk bikin impact dulu, habis itu ada proses kalibrasinya, ini susah ya. Nanti akan kita jelasin gimana. Baru ada promosi gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk promosi. Dan banyak tergantungnya. Yang kedua, sebenarnya nama jabatan dan tanggung jawab itu bakal beda-beda ya antara perusahaan yang satu sama yang lainnya. Dan dari pengalaman, senior di tempat yang satu itu bisa jadi dia lead di tempat yang lainnya. Dan sebaliknya juga bisa terjadi ya. Ada yang senior tapi di tempat lainnya itu dia junior gitu. Atau malah nggak masuk ya. Jadi ini tuh tergantung banget sama perusahaannya itu gimana gitu. Beda-beda standarnya. Yang ketiga, sebenarnya kalaupun kita promosi, kemungkinan kenaikan gaji kita itu akan lebih rendah dibandingkan dapat kerjaan baru. Jadi ini ada ini ya quote dari Forbes.com, linknya itu ada di deskripsi. Dia bilang kayak eh, orang yang stay di satu company selama lebih dari 2 tahun, rata-rata penghasilan seumur hidupnya itu akan lebih rendah sekitar 50% gitu. Ini jadi masalah ya, karena sistemnya sendiri sebenarnya dibikin ya akan lebih rendah gitu kalau kita nggak pindah-pindah. Kecuali kalau emang kita udah nyaman sama perusahaan yang sekarang ya. Dan kenapa ini bisa dipertimbangkan juga? Karena sebenarnya nggak semuanya itu bisa diukur atau ditukar dengan duit. Duit emang akan membuat kita lebih mudah untuk hal-hal tertentu, tapi nggak semuanya itu bisa diukur dari sana ya. Habis itu juga, misalnya, kita udah milih buat tetap di satu company ya. Misalnya karena nyaman sama filosofinya atau apapun lah ya. Gua rasa tetap sebaiknya itu kita jangan fokus sama promosinya atau jangan terobsesi sama promosinya. Kenapa? Karena kalau promosi ini sebenarnya kendalinya itu lebih banyak yang nggak di kitanya ya, dan ini bakal bikin kita stres. Kalau kita mencoba untuk memaksakan sesuatu yang kita itu sebenarnya kendalinya tuh tidak terlalu banyak, itu bakal pusing sih. Kecuali kalau memang misalnya kita mau berkembang ke arah manajerial. Nah, ini mungkin agak beda ya. Bisa bolehlah dikejar dikit-dikit ya. Kenapa? Karena kalau kita mau ke manajerial itu gamenya ini baru dimulai kalau kita udah ada tim yang dipimpin. Maksudnya gimana caranya kita mau jadi manajer kalau emang nggak ada tim yang dipimpin ya. Dan perlu diingat juga ini.
Kalau emang mau ke manajerial ya. Sebenarnya kalau mau duit banyak, itu nggak perlu masuk jalur manajerial ya kalau di dunia coding. Gue punya banyak kenalan gue yang dia bukan di jalur manajerial, mereka tetap di technical, tapi gajinya lebih tinggi daripada gue gitu. Jadi, em, ini nggak melulu kalau mau duit banyak harus masuk ke manajerial. Lebih kayak kepilihan aja sebenarnya. Sebelumnya kan udah dibilang ya, kalau misalnya proses kalibrasi itu akan diperlukan buat promosi. Tapi apa sih sebenarnya proses kalibrasi itu yang buat promosi ya? Itu adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan buat mempertimbangkan apakah seseorang programmer atau karyawan itu performanya itu sesuai atau di atas atau di bawah ekspektasi level dari karyawan itu sekarang. Yang ujung-ujungnya hasil dari proses ini ya akan berpengaruh kepada kenaikan level atau gaji kita. Dan proses kalibrasi ini biasanya melibatkan beberapa orang yang levelnya ada di atas karyawan yang akan dikalibrasi. Dan fungsi itu sebagai penguji. Contoh, gue mau dikalibrasi, berarti yang akan mengkalibrasi gue itu adalah atasan gue dan yang ada di levelnya di atas gue, gitu, yang ikutannya. Selanjutnya, urutan proses kalibrasi itu gimana sih? Proses kalibrasi itu urutannya itu yang pertama, itu ada review 360 derajat ya. Ini biasanya kita disuruh nulis kayak kita udah ngerjain apa aja, terus kayak peers kita atau yang setara sama kita yang kerja bareng itu menilai kita kayak gimana, dan supervisor kita juga akan nge-review kita nanti. Itu akan outputnya ya dokumen, biasanya ada 3 dokumen, ada dari self atau kita sendiri, ada dari peers kita, ada dari supervisor kita. Habis itu dokumen ini akan dibawa naik ya ke meeting buat kalibrasi. Nah, di sini tuh yang akan menguji kita itu adalah atasan formal langsung kita dan pengujinya gitu. Jadi atasan formal ini biasanya akan ngebawain atau ngasih tahu data kita ke penguji lainnya kayak ini Yoka nih. Yoka dia sekarang ada di levelnya ada di level X. Dan di level X ini sebenarnya dia udah ngelewatin level X karena dia udah ngerjain A, B, C, D dan lain-lain ya. Nanti output dari meeting kalibrasi ini itu adalah rekomendasi kita naik level apa enggak. Baru rekomendasi ya. Karena habis itu yang selanjutnya setelah meeting kalibrasi ini akan ada pembahasan naik level. Biasanya yang lakuin itu adalah pemimpin di level atas dan ada pembahasan budgetnya juga biasanya gitu. Dari sini akan dibacain kayak ini Yoka rekomendasinya adalah naik atau stay atau kayak gimana gitu kan. Dan nanti dari meeting ini biasanya nanti akan keluar nih yang terakhir itu kayak gimana, apakah Yoka akan naik level dan adjustment gajinya itu kira-kira berapa, levelnya tuh kayak gimana, atau misalnya lagi percobaan atau sejenisnya lah ya. Dan setelah itu ya hasil akhirnya kita akan dapat promosi nih atau enggak nanti ya, atau ada kenaikan gaji atau enggak gitu. Jadi urutannya itu kurang lebih seperti itu untuk proses kalibrasi. Oke, sekarang kita ngomongin tentang proses kalibrasinya ya. Beberapa hal tentang proses kalibrasinya. Yang pertama, itu adalah biasanya proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari review 360 derajat. Dari diri sendiri, dari peers, dari atasan. Dan berhubungan dengan ini, atasan formal langsung kita akan berusaha buat ngejual kita di hadapan penguji lainnya. Atasan formal ini adalah atasan yang secara struktur resmi perusahaan ya. Jadi bukan yang nggak resminya, bukan yang biasanya di timnya. Contoh, IM ini atau engineering manager biasanya adalah atasan dari developer-developer yang ada di suatu perusahaan gitu. Kalau tech lead biasanya itu bukan atasan formal, lebih kayak ke mentor atau day to day-nya ya. Cuman dia tidak berhubungan sama kenaikannya segala macam. Nah, penguji ini biasanya peers dari atasan langsung kita. Misalnya gue punya atasan nih, atasan gue namanya misalnya katakan Mr. X ya. Mr. X ini biasanya dia punya yang sejajar sama dia atau juga bisa jadi ada yang di atasnya dia lagi. Itu pengujinya itu biasanya yang ada di atas kita. Nah, selain penguji yang tadi, penguji ini juga biasanya bisa memanggil saksi-saksi lainnya. Misalnya, kalau ada teman satu tim kita, atau ada tech lead di tim kita, atau ada tim produk, ada tim bisnis, desainer, dan lain-lainnya ya. Jadi nggak cuman penguji aja gitu. Misalnya contoh, gue lagi mau diuji. Nah, pas diuji ini ada 3 orang yang ujiin ya, selain dari manajer langsung gue.
Nanti mereka ini bisa jadi nih manggil dari tim produk, pengen tahu, gimana sih Yoka nih kerjanya atau kerja sama kalian itu kayak gimana gitu. Atau dari tech lead gua, nih Yoka kualitas code-nya kayak gimana dan sejenisnya ya. Terus hasil dari proses kalibrasi ini itu adalah rekomendasi apakah level kita sekarang itu masih sama dengan yang dulu apa enggak dan akan berpengaruh ke gaji ya. Misalnya gini, gua sekarang ada di levelnya itu katakan ada di G3 gitu ya. Misalnya level itu dari G2, G3, G4 gitu. Nah, kalau gue ada di G3, itu saat selesai proses kalibrasi ini gue akan dilihat nih, sebenarnya gue performnya itu di level berapa sih? Misalnya gue performnya itu di levelnya di G4 ya. Oh, berarti kan kalau kayak gitu, sebenarnya gue perlu di-adjust nih levelnya ke G4 gitu. Atau misalnya ada naik gajinya atau bonusnya ya. Dan biasanya kalau organisasi itu belum terlalu dalam tingginya ya, eh, itu biasanya bakal sampai ke si level nih pembahasannya nih gitu, proses kalibrasinya ya. Dan hasilnya itu akan berpengaruh ke kenaikan gaji dan bonus yang didapetin kalau ada bonusnya. Misalnya kita sekarang levelnya G3 dan kita perform di G3, artinya kita meet expectation kan. Ntar dilihat nih, kalau misalnya orang yang meet expectation itu dia dapatnya berapa, misalnya dapat bonusnya 1 kali atau setengah kali atau berapapun lah gitu. Jadi hasilnya itu akan berpengaruh ke bonus atau kenaikan gajinya yang bakal kita dapetin. Nah, kenapa sih proses kalibrasi ini ada di luar kendali kita ya? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena proses kalibrasi ini nggak akan pernah sepenuhnya lepas dari sifat subjektif dan politik kantor. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah proses kalibrasi ini hasilnya akan tergantung sama gimana kemampuan atasan kita itu meyakinkan penguji lainnya. Karena kan kita tadi ada review ya, yang 360 derajat ya. Ada self review, ada peer review, ada yang lainnya ya. Itu bakal tergantung banget nih, atasan kita ini gimana ngejualnya gitu. Meyakinkan yang lainnya itu gimana. Misalnya kayak, ini Yoka udah go out of the way ya, gitu. Waktu dia ngerjain project ABC misalnya. Harusnya dia ngerjainnya kalau di level dia itu segini, tapi dia ngerjainnya itu segitu gitu. Jadi kayak tergantung banget gimana atasan kita itu bisa yakinin yang lainnya. Habis itu bisa juga kondisi penguji itu lagi capek pas giliran ngebahas kita. Buat ini perlu tahu ya, buat satu orang itu biasanya bisa sampai lebih dari 1 jam atau 1 jam atau yang sekitar situlah buat satu orang aja ya. Karena kita akan meriksain satu-satu nih bukti buat promosinya itu apa aja sih, datanya itu udah lengkap belum gitu, udah sesuai belum sama buat level selanjutnya dan sejenisnya ya. Jadi kayak capek banget dan bisa jadi pas lagi capek ini nggak terlalu konsentrasi atau kayak gimana. Ya biasanya sih ada istirahat dulu ya, jeda antara satu dan lainnya ya. Cuman ya akan ada yang kayak gini juga kasusnya. Dan lagi beberapa perusahaan itu malah ada yang ngebatasin jumlah orang yang dipromosiin. Jadi kayak ada nomor antriannya ya. Bahkan di perusahaan tech yang udah gede dan populer namanya. Habis itu yang perlu diketahui juga adalah proses kalibrasi ini akan berhubungan sama keuangan perusahaan. Jadi kalau keuangan perusahaan itu lagi seret ya gimana caranya mau bayar gaji kita atau naikin gaji kita kan. Dan perlu tahu juga guys, kayak punya perusahaan itu sebenarnya berat. Gak jarang harus milih antara keputusan yang populis tapi punya resiko ya, kayak naikin gaji atau WFA atau apapun itu ya. Atau layoff atau PHK. Jadi ini nggak gampang sebenarnya punya perusahaan. Dan karena keuangan perusahaan ini berpengaruh banget, kondisi pasar berpengaruh banget, itu akan berpengaruh ke berapa orang yang bakal dipromot, apakah kita akan dipromosi gitu, atau even jangan-jangan buat periode ini nggak ada promosinya lagi. Habis itu yang ketiga, proses kalibrasi ini juga akan dipengaruhi oleh pasar tenaga kerja. Misalnya kalau lagi tinggi persaingan itu, perusahaan itu bakal dipaksa buat naikin gaji kita, karena yang lainnya itu juga gajinya gede kan. Tapi yang sebaliknya itu juga bisa. Misalnya di pasar tenaga kerja itu lagi nggak banyak saingannya. Ini bisa aja ada aturan yang diadadain. Misalnya kayak kemarin kita baru naik nih, atau dipromosiin ya, dari gajinya juga dinaikin gitu. Ini bisa jadi kita nggak bisa dipromosin dulu gitu. Padahal sebenarnya ya kita udah di sana kan. Cuman ya itulah kenyataannya. Habis itu yang perlu diperhatiin juga adalah sebenarnya ketika kita pindah perusahaan itu biasanya naik gajinya itu malah lebih tinggi, guys. Yang sering terjadi itu adalah kalau kita promosi naiknya itu cuma kayak 15 sampai 25% dan ini pun gross atau belum dipotong pajak ya. Tapi kalau kita pindah ke tempat lain, naik itu bisa sampai kayak 20 sampai 30% minimal dan nggak sedikit yang lebih. Dan ini biasanya net.
Dan perlu tahu juga, biasanya kalau kita nggak promosi kan ada naik gaji tahunan kan, atau inflasi ya, minimal ya. Itu akan di bawah 10% jumlahnya. Jadi emang benar apa yang dibilang sama majalah Forbes tadi, kalau kita stay lebih besar dari 2 tahun, gaji seumur hidup itu bisa beda 50% atau lebih ya. Gitu. Itu kenyataannya. Sejujurnya ya, yang kayak gini tuh menurut gua nggak masuk akal ya. Kenapa? Karena biaya masukin orang baru itu akan lebih besar daripada ningkatin retention dari karyawan itu sendiri ya. Karena buat masukin orang baru ini butuh ada interview dulu, ada negosiasi, habis itu di onboard sampai produktif. Dan harus kehilangan karyawan lama itu yang udah produktif. Tapi ya namanya juga hidup ya. Tolong ya buat HR yang kebetulan lihat ini, praktis kayak gini tuh nggak make sense ya menurut gue. Cuman ya bisa jadi karena pasar tenaga kerja IT itu yang lagi nggak masuk akal juga ya. Karena range-nya kemahalan atau gimana ya. Siapa tahu ya. Nggak ada yang tahu sih. Balik lagi ke impact atau dampak, game plan-nya gimana sih? Atau rencananya biar kita bisa cepat naik gaji kalau fokus ke impact? Yang pertama itu adalah kita fokus dulu ke impact-nya. Kita coba buat impact di tempat kita sekarang. Habis itu yang kedua, kita list impact yang udah kita buat tadi di catatan pribadi kita. Terus kita pakai list yang tadi ini buat pas proses kalibrasi atau performance review. Terus yang keempat, kita pakai juga list ini buat ditaruh di LinkedIn atau tempat buat pamer yang lainnya ya. Nggak cuma LinkedIn kan yang buat nyari kerjaan. Dan yang kelima, kalau dipromot di company kita yang sekarang ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau nggak dipromot ya insya Allah nanti ada aja yang nyamperin kita di LinkedIn atau tempat yang lainnya ya. Intinya fokus ke impact-nya, kita list, habis itu ya udah kita masukin ke tempat yang kira-kira bisa membuat kita dapat kerjaan yang baru gitu. Terus kayak contoh impact itu kayak gimana sih? Ini ada beberapa contoh impact ya yang gue ambil dari CV gue. Yang pertama itu ada gue dulu bikin atau ngedevelop sebagian besar dari Skill Academy Learning Journey pakai Reason ML. Habis itu impactnya apa? Ini yang di hitam-hitamin itu ada impactnya. Karena gue bikin itu, project ini bisa di launch dalam waktu 8 minggu gitu. Atau waktu itu ada project SEO juga, ini increase organic traffic itu 6 kali lipat ya. Dan menghemat spending untuk ads-nya sekitar 500 juta di bulan Juni ya. Dan gas juga nih, kayak organic traffic itu sebenarnya lebih oke loh dibandingin yang trafficnya itu dari user yang bayar, dari iklan-iklan yang bayar itu ya. Atau bisa juga kayak waktu itu gue bikin buat feature user reward dan OTP yang itu kontribut ke sebagian besar transaksi yang ada di produk yang gue buat ya. Atau misalnya kayak yang terakhir nih, contoh terakhir gue nge-cover critical path buat end-to-end testing. Jadi lebih cepat buat integration testingnya, nggak perlu manual lagi gitu. Dan fokusnya ini bisa dilihat ya, yang di Gotable ini adalah impact-nya. Dan mungkin dari sini kayak, kenapa sih ini bakal lebih cepat buat naik gaji kita, ketimbang kita fokusnya ke promosi aja. Karena satu, pada dasarnya perusahaan itu nge-hire kita buat nyelesain masalah mereka, dan bukan buat bikin kita berkembang, makin bahagia atau yang lainnya ya. Ya, percaya deh, kayak sebagian besar perusahaan itu pengen kita berkembang itu bukan karena emang mereka baik atau karena kita itu keluarga mereka ya. Tapi karena itu akan menguntungkan mereka sebenarnya, buat retention dan lain-lainnya. Dan karena hal di atas, karena perusahaan itu sebenarnya pengen nge-hire orang yang emang bisa nyelesain masalah mereka, kalau kita fokusnya ke impact dan kita nge-list itu, ngedaftarin itu ke berbagai tempat ya di proses kalibrasi atau performance review gitu, itu kita akan ngasih sinyal ke mereka kalau kita itu adalah orang yang mereka cari dan perlu buat mereka pertahanin biar mereka bisa lebih untung juga sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu ya. Dan kenapa kita perlu fokus ke impact? Karena kalau kita bisa nge-list yang tadi, itu saat ini software engineer itu lagi hot item ya. Dan industri itu masih baru, berkembang pesat, termasuk tingkat kompleksitas itu juga berkembang pesat. Dan rentang kemampuannya itu mesti jauh banget antara yang emang solid dan ada yang ada di level bawahnya gitu. Jadi akan selalu ada lowongan untuk software engineer yang emang kemampuannya solid. Kecuali kalau emang ekonomi itu belum berontok ya. Ketika kita misalnya keadaan pasarnya kayak gini buat software engineer, dan kita bisa ngedemonstrasiin impact kita tuh kayak gimana, ya insya Allah akan dapat lah itu naik gaji. Entah di perusahaan yang lama atau perusahaan yang baru ya.
Nah, kenapa juga ini bakal bikin kita lebih tenang? Karena yang pertama adalah kita jadi nggak tergantung nih sama faktor eksternal. Yes, akan ada faktor eksternal ya, sedikit banyak ya. Tapi, kalau kita pikir-pikir, nge-improve code base atau bikin sesuatu yang dampaknya asik itu jauh lebih mudah dibandingin kita ngarapin buat dipromot. Karena yang tadi itu terlalu banyak ya yang mempengaruhinya ya. Ada keuangan perusahaan, ada yang gimana atasan kita ngejual kita, ada yang mereka capek pas lagi nge-review kita dan lain-lainnya lah gitu. Jadi ini akan jauh lebih gampang buat kita lakuin. Jadi nggak perlu stres ya. Yang kedua itu adalah ujung-ujungnya kalau kita kayak gini akan dapat kenaikan gajinya secara natural, entah dari perusahaan yang sekarang atau perusahaan yang baru. Kenapa? Karena kita akan mendemonstrasikan kalau kita itu sebenarnya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan yang terpenting, kenapa ini nggak bikin kita lebih stres dan malah bikin kita lebih tenang? Karena kalau kayak gini, kita nggak perlu tuh ikut-ikutan yang namanya politik kantor. In a bad way ya, gitu. Karena kalau politik kantor yang jelek itu tuh cuma buat orang yang nggak punya keahlian sebenarnya. Orang-orang cupu yang dia udah stuck di company itu dan nggak mampu buat pindah ke tempat lainnya. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu adalah satu, proses promosi itu bukan proses yang simple ya, tapi dipengaruhi oleh banyak banget faktor eksternal dan nggak akan pernah sepenuhnya bisa kendaliin. Yang kedua, kalau mau naik gaji dan hidup tenang, daripada kita pusing ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak ada kendalinya di kita, kayak promosi, naik pangkat, kayak gitu ya, mending ngejar sesuatu yang emang lebih bisa kita kendaliin, yaitu kita bikin aja impact atau dampak di tempat kita sekarang. Berusahalah semaksimal mungkin buat itu ya. Yang ketiga, cepat atau lambat, insya Allah itu promosi dan penyesuaian gaji itu bakal datang kalau kita emang fokus ke hal yang emang jadi hal utama kenapa perusahaan itu ngebutuhin kita. Yaitu adalah apakah kita bisa membuat impact atau potensial impact buat perusahaan tersebut ya. Yang keempat, jangan pernah kita nutup pintu rezeki dengan ngebatasin kenaikan gaji itu cuma dari perusahaan kita yang sekarang. Terutama kalau target utama itu adalah pengen naik gaji aja ya. Gitu. Dan bukan untuk menetap di satu perusahaan itu. Nah, tadi udah panjang lebar diomongin, sekarang mungkin bisa buat dipikirin ya. Pas lagi weekend atau lagi kosong gitu. Yang pertama, habis ngedengerin tentang ini, apa yang kira-kira kedepannya itu bakal kamu lakuin? Gimana cara kamu fokus ke impact atau dampak di perusahaan kamu sekarang? Yang kedua, apa kamu udah mulai ngumpulin impact apa yang udah dibuat di perusahaan sekarang? Kalau belum, kapan mau nih mulai bikinnya? Karena ini bakal berguna banget loh buat promosi kamu dan buat dapat kerjaan yang baru kalau pengen naik gaji ya. Yang ketiga, itu adalah apakah profile LinkedIn kamu itu udah up to date atau belum sih? Dan udah berisi impact yang kamu buat di kantor kamu yang lama, kalau ada, dan yang sekarang. Kalau belum, kapan nih mulai ngisinya? Perlu diingat ya guys, kalau kenaikan gaji itu nggak cuman satu, ada dua pada dasarnya. Naik gaji di perusahaan yang sekarang atau di calon perusahaan yang baru. Oke, sekian dari gua tentang ngomongin apa yang perlu kita fokusin kalau kita mau naik gaji dengan tanda kutip cepat. Semoga bisa berguna. Kalau emang suka videonya bisa klik like. Kalau pengen dapat video yang semacam ini atau yang berhubungan sama dunia programming bisa klik subscribe. Thank you udah stay sampai sini. Jangan lupa kalau emang merasa berguna bisa sebarin juga ke yang lain. Siapa tahu orang lain butuh. Dah, sampai ketemu di episode berikutnya.